Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 8-9 kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dirgan Trinuar Nugraboro dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H07121180. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang akan saya bahas hari ini yaitu saluran atau channel dan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu channel atau saluran. Channel atau saluran. Menurut Osterwalder dan Wigner dalam bukunya terbitan 2010 halaman 26, channel mengabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan nilai perusahaannya. Ada beberapa fungsi dari channel antara lain. 1. Meningkatkan kesadaran kepada pelanggan atas produk dan jasa yang telah ditawarkan. Yang kedua, membantu pelanggan dalam mengevaluasi proporsi nilai dari perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pelanggan dalam membeli produk atau jasa yang lebih spesifik. Yang keempat, memberikan proposisi nilai perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima, memberikan layanan pendukung pasca pembelian kepada pelanggan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Customer relationship. Menurut Osterwalder dan Wigner dalam bukunya yang terbitan 2010 halaman 8, hubungan dengan pelanggan dibangun sesuai customer segment, dikarenakan setiap segmen memiliki hal yang berbeda. 3 cara dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu customer acquisition. Baik, apa itu customer acquisition? Jadi, teman-teman, customer acquisition adalah proses untuk mendatangkan customer atau klien ke bisnis baru kita. Tujuannya yakni untuk menciptakan strategi acquisition yang sistematis dan berkelanjutan, serta dapat beradaptasi mengikuti tren dan perubahan. Jadi, jika melihat dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa customer acquisition itu penting untuk mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Melalui acquisition, Anda bisa menciptakan customer loyalty dalam bisnis Anda apapun bidangnya. Sebab, kalau acquisition berhasil, maka Anda akan punya banyak customer. Dan dengan banyaknya customer, maka Anda bisa membuat program loyalty yang dapat membuat customer semakin senang berlangganan di brand Anda. Kenyataannya, acquisition memang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menciptakan loyalty. Customer acquisition merupakan langkah pertama untuk mempertahankan customer Anda, kemudian mengubah mereka menjadi brand advocate. Tidak peduli seberapa hebat customer experience yang Anda berikan kepada pelanggan, atau sekuat apapun engagement antara hubungan customer Anda dengan brand Anda tetap tidak boleh berhenti melakukan marketing untuk mencari customer baru. Kenyataannya, agar bisnis Anda bisa terus tumbuh, maka Anda harus menambah jumlah customer dalam brand community Anda. Yang kedua yaitu customer retention. Apa itu customer retention? Jadi, menurut Farquhar 2005 dan Samuel al 2016 menyatakan bahwa customer retention adalah bagaimana meningkatkan penjualan dengan memuaskan dan melayani konsumen agar mereka terus kembali. Menurut Sim dan Kam, customer retention adalah aktivitas organisasi penjualan dalam melakukan upaya untuk mengurangi customer yang gagal dipertahankan. Retensi pelanggan dimulai sejak perusahaan pertama kali melakukan kontak dengan pelanggan. Sejumlah riset mengonfirmasi pentingnya strategi retensi pelanggan. Riset komprehensif yang dilakukan Bain dan Company di dalam buku Chipno terhadap sejumlah industri jasa di Amerika menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. Faktor yang mempengaruhi customer retention antara lain biaya akuisisi pelanggan baru, profit dasar, pertumbuhan pendapatan, penghematan biaya, reversal, harga premium, serta
Ada 3 dimensi dari customer retention, yaitu expectation to reverse, memiliki harapan untuk melakukan transaksi lagi; recommend to other, merekomendasikan kepada orang lain; dan overall satisfaction, kepuasan secara keseluruhan. Yang terakhir itu upselling. Apa itu upselling? Upselling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih banyak dari produk awal yang konsumen pilih. Sementara itu, cross-selling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk yang berbeda, yang masih berhubungan dengan produk awal yang konsumen pilih. Teknik upselling itu contohnya ketika kita ingin membeli smartphone dengan RAM 2 GB, harganya Rp 4 juta. Tapi si penjual justru merekomendasikan kamu smartphone lain yang memiliki RAM 3 GB dengan harga Rp 4.500.000 saja. Bagian customer relationship. 1. Personal assistant. Komunikasi yang terjadi antara pelanggan dengan petugas pelayanan agar pelanggan mendapatkan bantuan selama proses penjualan. Yang kedua, dedicated personal assistant, yaitu dengan menugaskan seseorang yang khusus kepada pelanggan secara individual. Yang ketiga yaitu self-service, yaitu pelanggan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, tapi perusahaan memfasilitasi pelanggan. Yang keempat, automate service, yaitu hubungan yang menggabungkan proses layanan mandiri dengan layanan otomatis. Yang kelima, communities, yaitu perusahaan membangun hubungan antar sesama anggota dengan membentuk sebuah komunitas untuk saling bertukar pikiran dalam mengetahui keinginan pelanggannya. Yang keenam, CO creation, membangun sebuah hubungan dengan konsumen untuk menciptakan sebuah nilai proposisi yang baru.